Hai gengs, balik lagi nih sama Minsai di MW Movie. Minsai mau nyeritain alur film yang berjudul Ape vs Monster. Tapi sebelumnya Minsai minta bantuan subscribe-nya ya geng untuk ngedukung channel ini. Dan yang sudah subscribe Minsai ucapin terima kasih banyak. Di awal-awal dalam film ini, kita diperlihatkan cara kerja ilmuwan yang akan meluncurkan roket. Para astronot pun bersiap untuk menaiki roket tersebut. Dan film pun dimulai. Pada pusat penelitian Langley, peneliti di sana lagi komunikasi dengan para astronot. Komunikasi itu dilakukan oleh Dr. Linda Murphy. Dalam kantor pusat penelitian, dokter perempuan itu ditemani rekannya lagi berada dalam sambungan video call bersama atasannya. Atasannya ngeluhkan cara kerja mereka dan menganggap cara kerja mereka dengan main-main. Mereka terus mencari tahu dan mencari sebab yang terjadi di luar angkasa, karena mereka menemukan sesuatu yang aneh dengan kecepatan lebih tinggi daripada satelit. Di stasiun luar angkasa internasional, mereka ngasih kabar ke kantor pusat bahwa ada sesuatu hampir menabrak mereka, dan mereka pun menginfokan ke kantor pusat bahwa ada yang aneh karena mereka menemukan tanda-tanda kehidupan pada objek yang akan menabrak mereka tadi. Stasiun luar angkasa itu pun mengirimkan gambar objek ke kantor pusat untuk diteliti dan memberikan informasi kembali kepada mereka. Dokter perempuan ini langsung mematikan sambungan telepon dan akan mengabari lagi kepada atasannya yaitu Dr. Reynolds. Scene beralih ke Meksiko. Kita diperlihatkan ada objek luar angkasa yang jatuh di dataran gurun dan ada sesuatu yang ingin keluar dari objek itu. Malam harinya di Washington DC, dokter perempuan tadi, yaitu Dr. Murphy, sedang melakukan pertemuan darurat dengan atasannya dan beberapa rekan lainnya. Dia ngebahas tentang objek yang jatuh di daratan Meksiko tadi dan menyebutnya sebagai LB. Bakalan bahaya kayaknya ini si LB, karena Pak Tetua menyuruh untuk merahasiakan kejadian ini. Dr. Murphy atau panggilannya Dr. Linda, dia menjelaskan kenapa LB ini rahasia dan apa yang dimaksud dengan LB. LB adalah misi rahasia AS Soviet yang diluncurkan pada tahun 1985. Dan nama LB diambil dari sungai di Jerman, tempat bertemunya misi Uni Soviet dan Amerika. Dari misi rahasia inilah terjadilah kontak dengan makhluk hidup asing di luar angkasa. Atasan Dr. Linda, yaitu si Pak Tua, menjelaskan bahwa mereka sudah kehilangan kontak dengan LB sejak tahun 2007. Sejak saat itu sampai hari ini tak ada lagi kontak. Tetua pun memerintahkan Dr. Murphy ini untuk berangkat ke tempat objek LB jatuh dan mencari tahu tentang awak roket, apakah masih hidup. Di sini yang dimaksud dengan awak roket adalah seekor simpanse. Berangkatlah Dr. Murphy dan tim ke Meksiko. Dalam perjalanan ke dataran gurun, tempat terjatuhnya LB, mereka saling menyusun rencana kerja mereka. Sampai pada objek, Dr. Murphy diperintahkan untuk tetap berjaga di mobil, dan hanya para tentara yang menyergap tempat si objek LB. Dari mobil, Dr. Murphy tetap mengontrol pergerakan para tentara sambil terus mendekati kapal udara. Para tentara mengamati kapal itu untuk sesaat, tapi tak menemukan apapun di sana. Perkiraan awal, kapal udara itu tidak hancur saat jatuh, tapi dirusak. Dr. Murphy memerintahkan Dr. Reynolds yang sebagai ketua tim para tentara untuk mundur dan pergi dari sana. Tapi Dr. Reynolds masih tetap mengamati tempat penyergapan kapal udara itu. Setelah itu, Dr. Reynolds dan para anak buah tentaranya mendengar suara yang aneh. Dr. Murphy di dalam mobil semakin gencar untuk menyuruh mereka semua meninggalkan lokasi. Suara suatu makhluk itu semakin jelas terdengar. Belum sampai ke mobil, Dr. Reynolds dan anak buahnya sudah diserang oleh makhluk itu. Dia adalah seekor monster simpanse. Monster ngamuk nyerang semua tentara, dan Dr. Murphy pun segera berlari menolong, malah dia jatuh terbentur.
Tapi ada satu tentara yang berhasil menembak monster simpanse itu. Dr. Murphy diselamatkanlah sama kenalannya, yaitu Eva Kulsov, seorang tentara perempuan Rusia. Dr. Murphy terus bertanya tentang keberadaan rekan lainnya, termasuk Dr. Renault. Si tentara Eva pun bilang bahwa rekannya sangat berani menghadapi makhluk ini. Dengan kata lain, teman-temannya meninggal. Kemudian Dr. Murphy atau Linda ini ngebahas sama tentara Eva, makhluk apa yang nyerang mereka. Tentara Eva menunjukkan ke Dr. Murphy foto simpanse, dan Dr. Murphy mengenalinya dengan menyebutkan nama simpanse itu dengan nama Abraham. Tapi Dr. Murphy bilang ke tentara Eva, itu tidak mungkin Abraham, karena ukurannya jauh lebih besar dari Abraham si simpanse. Tentara Eva pun ngejelasin kenapa bisa jadi sebesar itu simpansenya. Tentara Eva jelasin saat kerjasama rahasia Rusia dan Amerika, mereka nemuin sebuah kapsul dalam kapal udara dan itu berisi zat alien. Itulah yang nyebabin Abraham tumbuh melebihi simpanse pada umumnya. Untuk mempelajari tentang kapsul alien dan Abraham yang berubah jadi monster, tentara Eva memutuskan membawa Abraham kembali ke kantor pusat di Langley. Sampai di pusat penelitian Langley, Abraham masih dikurung dan terikat untuk diteliti. Black, like the heart of the space program. Dr. Murphy ngobrol santai dengan tentara Eva. Dia gak habis pikir kenapa Abraham bisa jadi monster simpanse. Hari berganti. Simpanse ini ngamuk dalam kandangnya. Tentara Eva nyuruh semua orang untuk mengendalikan tempat itu. Bahkan, para tentara hendak masuk untuk membius simpanse, tapi dihalangi oleh Dr. Murphy. Terjadilah ketegangan. Gas penenang untuk simpanse berfungsi kembali, yang sebelumnya dirusak simpanse, dan dia terbius. Komandan tentara ngadu ke Pak Tetua. Dia ngeluh, ngerasa nggak dihargai oleh Dr. Murphy dan tentara Eva. Karena tentara Eva sempat nodongin senjata ke anak buahnya untuk melindungi Dr. Murphy. Bahkan, ini komandan bilang, bisakah dua orang itu dipercaya? Pak Tetua pun bilang, kalau dia percaya penuh ke Dr. Murphy. Sementara itu, ada sekelompok tentara mendatangi objek kapal udara yang jatuh. Mereka memeriksa suasana di sana. Tapi sialnya, dia malah dimakan oleh monster kadal yang sudah memakan sisa-sisa zat yang ada di kapsul kapal udara itu. Kantor pusat Langley menerima laporan bahwa di lokasi objek kapal udara jatuh ditemukan keanehan dengan adanya penemuan reptil yang besar lewat kamera pengintai. Mereka meyakini bahwa zat alien yang tertinggal di kapal udara lah yang menjadikan reptil itu berubah bentuk. Dr. Murphy dan tentara Eva berdebat siapa yang akan pergi ke lokasi untuk memastikan keadaan di sana. Tapi tentara Eva mengatakan untuk mengingat keadaan Abraham juga, karena dia juga perlu untuk terus diobservasi. Dr. Murphy pun tetap berangkat. Di sana, dia langsung observasi objek dengan rekannya. Tapi, Dr. Murphy dapat telepon dari tetuanya agar kembali ke kantor pusat. Di pusat penelitian, mereka menemukan jawaban dari cairan alien itu. Bagaimana akibatnya jika terkena paparan dari cairan itu? Dalam perjalanan kembali, Dr. Linda Murphy dan semua rekannya dikagetkan dengan munculnya reptil monster. Dr. Murphy langsung meminta bantuan kepada DOT ASAP, yaitu semacam kantor pelindungan, tapi tak dapat respon. Monster reptil itu menghancurkan jembatan dan kereta yang melintasinya. Itu adalah jalan satu-satunya untuk Dr. Murphy kembali. Karena sudah tidak ada lagi jalan kembali, dia memutuskan untuk jalan kaki bersama rekan-rekannya. Tentara Eva melaporkan penemuan dan perkembangan zat yang ditelitinya pada atasan. Sebelum selesai jelasin ke atasan, tentara Eva dapat kabar kalau Dr. Murphy dan teman-temannya hilang dari sinyal.
Tentara Eva pun segera menyusul dan mencari tahu keberadaan Dr. Linda Murphy, sambil terus berkoordinasi dengan pusat kantornya. Dr. Linda Murphy dan kedua temannya terus berjalan di dataran gurun. Awalnya, mereka pesimis dengan keadaan mereka yang sulit dapat pertolongan. Tapi, di tengah jalan, mereka mendengar suara helikopter. Kembali lagilah harapan mereka untuk dapat pertolongan. Sayangnya, belum sempat ketemu dengan helikopter tentara Eva. Mereka sudah diserang duluan sama monster reptil. Tentara Eva yang melihatnya segera menembak monster reptil itu. Tentara Eva terus menembak reptil dan setelah itu menyelamatkan Dr. Murphy dan satu temannya. Karena Pak tentara yang ikut dengan mereka sudah mati diinjak monster reptil. Di laboratorium kantor pusat tempat Abraham atau monster simpanse itu dikurung, dia sedang ngamuk dan menghancurkan laboratorium untuk bisa kabur. Sesampainya di laboratorium kantor pusat, Dr. Linda Murphy langsung mencari tahu sebab kenapa bisa Abraham pertumbuhannya semakin besar dan cepat. Bahkan, dia langsung ke pegunungan Blue Ring, tempat yang cocok dijadikan persembunyian bagi para simpanse. Di ruangan laboratorium, Dr. Murphy dan tentara Eva saling berdebat, mempertanyakan bagaimana bisa Abraham langsung tahu tempat persembunyiannya. Sementara Jonas langsung memberitahu Dr. Murphy tempat terakhir sinyal Abraham terdeteksi. Mereka pun segera merencanakan keberangkatan untuk mencari Abraham. Di Beaverton, Virginia, si Abraham lagi jalan di pegunungan itu. Dr. Murphy dan tentara Eva menghadap dulu ke tetua mereka, namun malah bersitegang karena memutuskan untuk menghabisi Abraham. Suasana menjadi tegang. Tentara Eva pun ngajak Dr. Murphy keluar dari kantor Pak Tetua. Di luar ruangan, Dr. Murphy curhat ke tentara Eva tentang kebohongan ayahnya yang merubah mutasi makhluk hidup, termasuk yang dilakukannya pada Abraham. Tentara Eva meyakinkan Dr. Murphy untuk berpikir secara bijak agar tidak merugikan negara yang mereka bela. Dr. Murphy dan tentara Eva merencanakan penangkapan Abraham dan bisa menangkap Abraham duluan daripada anak buah jenderal yang disuruh tetua untuk ngebunuh Abraham. Mereka bersiap untuk menyelamatkan Abraham, tapi dia dapat info bahwa monster reptil juga telah membuat kekacauan. Di Huntington, Virginia, tentara Eva dan Dr. Murphy melacak keberadaan Abraham. Tentara Eva dan Dr. Murphy melacak keberadaan Abraham dengan menggunakan alat pendeteksi, dan mereka pun menemukan bercak darah. Namun, Dr. Murphy heran, kenapa bisa berkurang zat alien yang ada pada tubuh Abraham. Disinilah tentara Eva cerita bahwa dia tahu kalau zat apapun yang berasal dari luar angkasa tidak bisa berkembang kalau tidak ada inang yang cocok. Dan zat lama-kelamaan akan membeku dan mengakibatkan kematian. Maka Abraham akan mati karena pembekuan zat alien tersebut. Dr. Murphy dan tentara Eva pun kembali bersetegang karena banyak yang diketahui tentara Eva, tapi dia sembunyikannya dari Dr. Murphy. Di tengah ketegangan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kapten James dan anak buahnya yang dari pengintaian khusus. Dan mereka pun menjelaskan keadaan sekitar pada Kapten James. Karena Dr. Murphy kecewa dengan tentara Eva, dia memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri. Di tempat lain, Kapten James dan anak buahnya diserang oleh monster simpanse, yaitu Abraham. Mereka ngelawan Abraham sambil menembaknya, tapi Abraham masih kuat nahan tembakan. Abraham pun dikejutkan dengan suara Dr. Murphy yang memanggilnya, tapi Abraham malah diserang dengan cara ditembaki. Abraham pun pergi, kembali ke kantor tetua. Mereka semua sedang rapat, termasuk juga Dr. Murphy, ngebahas si monster yang belum terkalahkan. Tetua menanyakan keberadaan tentara Eva, tapi Dr. Murphy pun bilang kalau mereka berpisah regu.
Kemudian mereka kembali ngebahas monster chimpanse ini. Ngebahas juga keberadaan monster reptil kadal. Dr. Murphy masih bersitegang dengan komandan dan tetua agar tidak ngebunuh Abraham. Dr. Murphy kembali ke laboratoriumnya. Dia dibantu Jones untuk menemukan cara mendapatkan keberadaan Abraham. Dari sana, Dr. Murphy jelasin ke Jones, polazal zetalin yang ada pada Abraham lah yang akan membawanya menemukan Abraham. Dr. Murphy melaporkan ke tetua tentang sinyal yang mungkin bisa membawanya mencari Abraham. Sebelum sinyal itu membawa Dr. Murphy ke Abraham, Dr. Murphy dan komandan dikejutkan bahwa sistem pembuat Abraham bukan dihancurkan, tapi dijadikannya ranah politik. Ternyata juga dua monster ini dikendalikan oleh kapal induk alien yang menuju ke bumi. Saat komandan menyatakan untuk berperang, datanglah ayah Dr. Murphy ke ruangan itu untuk membantu mengatasi peperangan dengan para alien dan monster. Ayah dan anak itu langsung bekerja di laboratorium Langsley, tapi di laboratorium malah ayah dan anak ini beradu argumen masalah Abraham yang jadi monster. Tapi ayahnya menenangkan Dr. Murphy agar dia menerima bantuan dari ayahnya. Mereka berdua dibantu Jones juga dalam mencari tahu dan menyelamatkan Abraham yang jadi monster. Di Molokai, Hawaii, yaitu di pusat observasi Mauna, sedang mengeluarkan peringatan bahwa ada pesawat luar angkasa milik alien yang sedang berada di Lautan Pasifik. Ayah Dr. Murphy menjelaskan alasan pesawat luar angkasa, Abraham, monster gila, semua datang ke Washington DC karena ada kapal induk pengendali mereka di sana untuk mengganggu rantai komando dan menguasai bangsa. Di sini ayah Dr. Murphy sudah menyiapkan formula biotik elektrik untuk menekan pengendalian para alien dengan cara memasang pemancar di monumen Washington sebagai pusat bertemunya para alien dan monster. Dan tetua pun setuju. Pemancar pun segera dipasang di monumen itu, dan sinyal pun akan segera diluncurkan. Abraham datang ke pusat kota, tapi dia terus ditembaki. Dr. Murphy dan ayahnya masih mengawasi kerja pemancar. Sementara itu, Jones dan rekannya juga tetap memonitor kerja pemancar dan pengaruhnya pada Abraham. Monster gila reptil juga muncul di tengah kota. Semua tegang menyaksikan keganasan monster reptil gila itu. Sementara itu, sinyal alien yang dimiliki Abraham melemah. Abraham memanjat menara untuk mencari sinar pemancar, malah ditembaki. Balik lagi tuh zat alien yang ada di badan Abraham. Jones, Dr. Murphy, dan ayahnya memutar otak dan bekerja keras agar bisa mengendalikan Abraham dan reptil monster gila untuk tidak menghancurkan kota. Tetua pun memberikan semangat kepada Dr. Murphy untuk menyelesaikan tujuannya, menyelamatkan kota dan Abraham. Sampailah di alat yang dimaksud. Dr. Murphy bekerja keras di buru waktu juga agar menyelesaikan alat itu biar berfungsi. Di Beaverton, Virginia, tentara Eva kembali ke Washington untuk bergabung menyelamatkan kota dengan Dr. Murphy. Saat alat yang dikerjakan Dr. Murphy menyala, malah monster gila datang ke tempat Dr. Murphy dan memakan Jones yang sedang berjaga-jaga. Monster gila mau nyerang Dr. Murphy, tapi Abraham melindunginya, dan Dr. Murphy menyuruh Abraham untuk melawan monster gila. Abraham dan monster gila terus saling melawan, tapi Abraham melemah. Datanglah tentara Eva. Dia menyelamatkan Dr. Murphy dengan menabrakkan helikopter yang ditumpanginya ke badan monster gila. Abraham terus mengalahkan monster reptil gila yang sedang ditabrak tentara Eva dengan helikopternya. Banyak pesawat yang menembaki Abraham karena adanya miskomunikasi antara tetua dan Dr. Murphy. Tapi tetua menarik kembali pasukan helikopter itu dan membiarkan Abraham selamat dari tembakan. Bahkan pesawat luar angkasa pun juga sudah menjauh. Di kantor,
Tetua dan ayahnya Dr. Murphy terus membahas kejadian yang sudah dialami oleh Abraham. Di sini, Abraham akan dikendalikan dan dipantau dari jarak jauh karena sudah tidak memiliki zat alien lagi. Dr. Murphy datang dengan banyak pertanyaan, namun tetua hanya tersenyum dan memberitahukan Dr. Murphy bahwa dia diberikan kantor pusat laboratorium untuk meneliti Abraham sampai sembuh. Dia dibantu oleh ayahnya. Sampai di sini cerita dan tamat.